Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan Kak Susi. Nah, untuk resep hari ini saya mau membuat rendang daging sapi karena nggak punya panci presto, jadi saya mau menggunakan rice cooker. Nah, di sini ada 1 kilo daging sapi. Saya lumuri dengan jeruk nipis terlebih dahulu. Kemudian cuci bersih sekali lagi. Nah, di sini ada bumbu-bumbunya. Ini bumbu-bumbu yang dihaluskan. Nanti saya tulis di deskripsi ya. Nah, kemudian ini bumbu ekstranya, ada lengkuas yang sudah digeprek, ada serai juga digeprek, ada daun jeruk, kemudian ada kayu manis. Nah, teman-teman bisa tambahkan daun kunyit dan daun salam, karena di sini nggak ada, jadi saya skip. Nah, saya haluskan bumbu halusnya menggunakan blender terlebih dahulu. Kemudian saya tambahkan sedikit minyak goreng. Lalu kita blender. Nah, setelah di blender hasilnya seperti ini. Lalu panaskan minyak goreng, tumis bumbu halus hingga harum. Kemudian masukkan serai, lengkuas, kayu manis, dan daun jeruk. Aduk lagi hingga harum. Lalu di sini saya tambahkan merica bubuk. Nah, teman-teman bisa juga nanti tambahkan 1 bungkus Royco rasa sapi ya. Nah, setelah bumbunya harum, masukkan daging sapi. Aduk hingga rata terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini saya tambahkan 1 mangkok santan kental. Aduk lagi hingga rata. Nah, setelah itu saya pindahkan ke dalam rice cooker seperti ini. Saya nggak memakai banyak kuah karena nanti menggunakan rice cooker cepat meresap dan cepat empuk ya teman-teman. Jadi nggak perlu menggunakan banyak kuah seperti ini. Nah, jadi kuahnya cukup menutup dagingnya saja, nggak perlu banyak-banyak ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian kita siap memasaknya. Nah, tambahkan 1 sendok teh garam. Teman-teman juga bisa menambahkan gula pasir. Jangan lupa nanti dites rasa ya teman-teman. Tapi ini rasanya sudah mantap, hasilnya bagus. Nah, ini sudah mendidih. Kalau sudah mendidih, sekali-kali dilihat dan diaduk ya teman-teman. Nah, kuah semakin menyusut seperti ini. Nah, santannya sudah berubah menjadi minyak. Ini saya masak 1 jam lebih. Nah, ini hasilnya teman-teman. Jadi bumbunya meresap, dagingnya juga empuk. Jadi kalau nggak punya presto, jangan bingung, pakai rice cooker juga bisa. Nah, kita cek terlebih dahulu dagingnya. Nah, ini sangat empuk, bumbunya meresap, dan rasanya pas. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di resep Kak Susi berikutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan Kak Susi. Untuk resep hari ini saya membuat oseng mercon daging sapi dengan bumbu cabai hijau. Di sini ada daging sapi bagian iga. Teman-teman bisa menggunakan bagian apa saja. Kemudian didihkan air. Saya beri sedikit kayu manis untuk menghilangkan baunya ya teman-teman. Kemudian masukkan daging. Nah, rebus kurang lebih 10 menit. Setelah 10 menit matikan api. Nah, ini dagingnya
Di sini tujuannya hanya untuk membuang bau ya teman-teman. Nah, airnya sangat kotor seperti ini. Angkat dan cuci sekali lagi. Nah, ini hasilnya setelah saya cuci. Karena saya tidak punya panci presto, jadi saya menggunakan rice cooker untuk merebusnya agar daging cepat lembut. Beri sedikit air. Jadi airnya cukup untuk menutup dagingnya saja ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian masak seperti kita memasak nasi. Masak kurang lebih selama 1 jam. Kemudian di sini ada bawang putih dan bawang bombay. Ada cabai hijau. Kemudian beri sedikit minyak. Lalu kita blender. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini dagingnya sudah matang, kita potong-potong. Ini sangat empuk loh teman-teman. Nah, setelah dipotong, kemudian kita tumis cabai hijaunya yang kita haluskan tadi. Kemudian beri daun jeruk, serai, aduk perlahan-lahan. Beri 1 sendok kari bubuk atau kunyit bubuk ya teman-teman. Beri gula pasir, beri oyster saus. Aduk hingga rata seperti ini. Setelah harum, kemudian masukkan daging sapi. Kemudian kita aduk-aduk hingga rata. Jangan lupa dites rasa ya teman-teman. Nah, cukup dimasak seperti ini saja, hasilnya sudah sangat enak. Tidak perlu bumbu ini itu ya teman-teman, sangat simple dan mudah. Semoga video ini bermanfaat. Kemudian yang terakhir kita beri jeruk nipis. Nah, setelah itu kita angkat. Sampai jumpa di resep Kak Susi berikutnya ya teman-teman. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semua. Ketemu lagi dengan Kak Susi Masak. Hari ini saya memasak daging sapi menggunakan rice cooker. Di sini saya menggunakan bumbu-bumbu yang sangat sederhana tapi rasanya enak. Nah, di sini ada daging sapi dan bumbu-bumbunya. Ada 500 gram daging sapi. Kemudian didihkan air. Rebus daging sapi untuk menghilangkan baunya. Rebus kurang lebih 5 menit saja ya teman-teman. Setelah 5 menit dan airnya mendidih, kemudian angkat. Lalu cuci sekali lagi daging sapi tadi yang sudah direbus.
Cuci dan sisihkan. Lalu bumbu-bumbunya di sini ada jahe, saya geprek. Ada sedikit daun bawang, kita potong-potong. Kemudian 3 siung bawang putih, saya juga geprek. Lalu 1 buah bawang bombay, iris kecil-kecil atau teman-teman boleh cincang. Nah, selanjutnya ada 1 buah tomat, buang kulitnya, lalu iris kecil-kecil seperti bawang bombay tadi. Teman-teman bisa menggunakan resep ini untuk nanti ketika hari raya kurban kan banyak daging. Nah, teman-teman bisa memasak dengan cara seperti ini. Lalu panaskan wajan dan minyak goreng. Teman-teman bisa menggunakan minyak goreng atau minyak wijen. Tumis jahe dan bawang putih. Tumis hingga harum ya teman-teman. Kemudian masukkan bawang bombay. Lalu masukkan tomat, aduk kembali. Kemudian masukkan daging sapi tadi yang sudah direbus. Beri 2 sendok kecap asin. Beri oyster sauce secukupnya. Beri dark sauce secukupnya untuk pewarna. Kalau teman-teman tidak ada kecap dark sauce boleh gunakan kecap manis, tapi ingat jangan terlalu banyak karena tomat dan bawang bombaynya itu sudah manis. Masukkan daun bawang, aduk-aduk kembali. Siapkan rice cooker. Masukkan daging ke dalam rice cooker. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian beri sedikit air, jangan terlalu banyak. Airnya cukup menutup daging saja ya teman-teman. Ini nanti dimasak sudah empuk dan bumbunya meresap. Nah, cukup seperti ini saja. Lalu tambahkan gula pasir secukupnya. Kemudian masak. Nah, jangan lupa sekali-kali dibuka dan diaduk-aduk rice cookernya. Lalu tutup kembali. Kita cek lagi. Nah, airnya sudah menyusut dan dagingnya sudah empuk. Kalau dagingnya sudah empuk, lalu kita angkat. Ini rasanya enak banget. Bumbunya meresap, dagingnya empuk sempurna.
Kalau teman-teman ingin pedas, boleh tambahkan cabai rawit. Nah, semoga teman-teman menyukainya, dan yang belum subscribe silahkan subscribe karena masih akan ada banyak resep mudah berikutnya dari saya. Terima kasih, semoga berkenan.